Saatnya bangun. Ekspor proyek ampas tahu China secara global menyebabkan bencana. PKC dituduh melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. China terkenal bukan hanya karena mengekspor barang beracun dan berkualitas rendah, tetapi juga proyek konstruksi berbahaya. Seperti yang dilaporkan sebelumnya, pada tanggal 28 Maret tahun 2025, gempa berkekuatan 7,7 skala Richter di Myanmar mengguncang Bangkok dan menyebabkan runtuhnya gedung 33 lantai yang dibangun oleh perusahaan milik negara China, China Railway No. 10 Engineering Group, CREC. Insiden ini mengungkap cacat sistemik dalam inisiatif sabuk dan jalan PKC, yang mengekspor proyek ampas tahu berkualitas rendah ke Asia, Afrika, Eropa, dan kawasan lainnya, serta menyebabkan kerusakan besar. Diskusi terkini dalam seri pengadilan tingkok rakyat di platform X membahas akar domestik, penyebaran global, dan karakteristik proyek ampas tahu PKC sebagai bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan, serta menyerukan pertanggungjawaban internasional terhadap Xi Jinping dan rezimnya. Masalah konstruksi ampas tahu PKC telah berlangsung lama. Gempa Wenchuan tahun 2008 menjadi contoh nyata akibat fatal dari praktik ini. Investigasi mengungkapkan banyaknya masalah seperti konstruksi asal-asalan, penggunaan baja tulangan yang tidak memadai, serta beton berkualitas buruk. Namun, alih-alih menghukum pelaku, PKC malah menekan orang-orang yang mengungkap kebenaran, memenjarakan aktivis yang menyelidiki kualitas sekolah, atau mengurung mereka di rumah sakit jiwa. Pola penutupan dan penganiayaan ini menunjukkan korupsi sistemik PKC yang sudah mengakar kuat. Merebaknya proyek ampas tahu bukanlah suatu kebetulan, melainkan hasil dari sistem birokrasi PKC di mana dana digelapkan di setiap tingkat. Dari tahap persetujuan proyek hingga konstruksi, uang terus disubkontrakkan dan dipangkas, sehingga hanya tersisa sebagian kecil untuk pekerjaan pembangunan sebenarnya. Seorang mantan pelaku industri konstruksi mengungkapkan bahwa dari proyek senilai 100 juta yuan, hanya tersisa 10-20 juta untuk kontraktor. Sisanya dibagi-bagi sepanjang jalur birokrasi. Yang lebih buruk lagi, PKC sepenuhnya menyadari praktik ini namun tetap membiarkannya, karena rantai korupsi dari atas ke bawah telah menjadi alat bagi pejabat untuk memperkaya diri. Melalui inisiatif sabuk dan jalan, proyek ampas tahu PKC telah menyebar ke seluruh dunia. Insiden runtuhnya bangunan di Bangkok hanyalah puncak gunung es. Dalam beberapa tahun terakhir, proyek infrastruktur di Myanmar, Ekuador, Pakistan, Uganda, Angola, dan Kamboja berulang kali mengalami masalah kualitas. Misalnya, pada bulan November tahun 2024, atap stasiun kereta Novi Sad di Serbia, yang dibangun oleh China Railway Construction, runtuh dan menewaskan 14 orang. Pada tahun 2019, bangunan di Sihanoukville, Kamboja yang dibangun oleh perusahaan China juga runtuh dan menewaskan 28 orang. Investigasi menunjukkan bangunan itu tidak berizin dan menggunakan material berkualitas buruk. Insiden-insiden ini tidak hanya menimbulkan korban jiwa dan kerusakan properti, tetapi juga membebani negara penerima dengan utang besar dan menjebak mereka dalam perangkap utang jangka panjang. Seorang informan industri yang berpengalaman di proyek luar negeri mengungkap bahwa keunggulan kompetitif perusahaan China di pasar global berasal dari penawaran harga rendah yang dicapai dengan memangkas biaya dan mengorbankan kualitas. Pengamat politik Wang He mencatat bahwa melalui sabuk dan jalan, PKC mengekspor kelebihan kapasitas, seperti baja dan semen, sekaligus budaya korupsi dan proyek ampas tahunya. Luas dan sistemiknya proyek-proyek ini menunjukkan bahwa mereka bisa dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Menurut Pasal 7 Statuta Roma, kejahatan terhadap kemanusiaan mencakup serangan luas atau sistematis terhadap warga sipil seperti pembunuhan, pemusnahan, atau penyiksaan. Meski proyek ampas tahu PKC tidak melibatkan kekerasan langsung, dampaknya, seperti korban massal, kerugian properti, dan risiko keselamatan jangka panjang, merupakan pelanggaran sistematis terhadap hak hidup warga sipil. Pertama, sifat luasnya terlihat dari cakupan proyek yang menyasar sekolah, rumah sakit, dan jembatan di China, serta bendungan, rel kereta, dan gedung-gedung di luar negeri. Kedua, sifat sistemiknya muncul dari korupsi yang didorong oleh rezim PKC itu sendiri. Sebagai pemimpin tertinggi, kehendak Xi Jinping menjadi arah negara. Di bawah kepemimpinannya, proyek ampas tahu bukannya dibendung, malah semakin menyebar secara global. Setelah insiden di Thailand, PKC dengan cepat menyensor berita terkait di China, menghapus kata kunci seperti CREC dan Gedung Bangkok dari Weibo, serta menurunkan artikel kritis dari mantan editor media pemerintah, Hu Xijin. Penutupan informasi dan kelalaian yang disengaja ini memenuhi unsur kesengajaan dalam kategori kejahatan terhadap kemanusiaan. Pengadilan Tiongkok Raya adalah pilar dari pengadilan warga dunia, lembaga yang didedikasikan untuk meninjau secara transparan kejahatan yang dilakukan oleh rezim Partai Komunis China. Lembaga ini bertujuan menegakkan keadilan bagi korban serta meletakkan dasar bagi transisi demokrasi di China.
Berlandaskan hukum internasional, inisiatif ini menyasar pelanggaran sistematis oleh PKC terhadap hak asasi manusia, supremasi hukum, dan kebebasan, termasuk isu pengambilan organ secara paksa, represi terhadap pembangkang, kam kerja paksa, dan proyek konstruksi ampas tahu. Pengadilan Tiongkok Raya memasukkan proyek ampas tahu ke dalam kerangka pertanggungjawaban untuk menekankan bahayanya terhadap keselamatan warga sipil secara global, dan untuk meminta pertanggungjawaban Xi Jinping dan rezimnya secara langsung. Melihat dampak luas proyek ini, komunitas internasional memiliki tanggung jawab untuk menuntut keadilan. Meskipun harapan untuk penegakan keadilan terbuka, ada tantangan besar. Pertama, keputusan Pengadilan Warga Dunia tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan kemungkinan besar akan diabaikan oleh PKC. Kedua, beberapa negara penerima, karena tergantung secara ekonomi atau alasan politik, mungkin enggan menghadapi PKC secara terbuka. Artikel ini ditutup dengan seruan aksi global. Melalui Pengadilan Tiongkok Raya dan Pengadilan Warga Dunia, kita menuntut pertanggungjawaban Xi Jinping dan rezimnya, demi menegakkan keadilan bagi para korban dan menetapkan standar hak asasi manusia global. Seperti yang disampaikan oleh seorang saksi, begitu kita mengatasi rasa takut, maka merekalah yang akan takut. Kami percaya bahwa melalui pengungkapan yang konsisten dan aksi kolektif, komunitas internasional akan bersatu, membuat tirani PKC tidak punya tempat untuk bersembunyi. Mari kita bersatu untuk mengakhiri tragedi proyek ampas tahu dan berjuang demi kebebasan dan keadilan.